menantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Oke, materi hari ini kita akan belajar mengenai cara menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya siapa hari ini yang hadir. Silakan yang sudah hadir bisa menyebutkan namanya. Sinta hadir, Bu. Rara hadir, Bu. Dila hadir. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana caranya menentukan ide pokok pada suatu paragraf. Siapa yang tahu apa itu ide pokok? Ide pokok, ide atau gagasan setiap paragraf. Jadi, kalau misalkan dalam suatu bacaan ada 2 paragraf, berarti ada 2 ide pokok dalam bacaan tersebut. Nah, ide pokok juga bisa kita sebut juga gagasan pokok, pokok pikiran, gagasan utama atau kalimat utama. Jadi jika dalam suatu soal di situ disebutkan tentukanlah pokok pikiran suatu bacaan, kalian tidak usah bingung, berarti itu sama aja menentukan ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Nah, untuk di akhir paragraf ini biasanya ditandai dengan kata jadi, demikian, dan dengan demikian. Untuk kita di jenjang SD, ide pokok pada suatu bacaan biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Sekarang kita lihat contoh bagaimana menentukan ide pokok dalam suatu bacaan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Di sini ada bacaan yang berjudul dampak keragaman karakteristik individu. Ada berapa paragraf dalam bacaan ini? Kita lihat ada berapa paragraf. Lihat kalimat yang menjoroknya ada berapa? 1, 2, berarti ada 2 paragraf. Nah, kalau ada 2 paragraf, berarti dalam bacaan ini ada berapa ide pokok? Ada 2 ide pokok, karena dalam setiap paragrafnya memiliki 1 ide pokok. Sekarang kita lihat paragraf yang pertama. Ya, ada berapa kalimat dalam paragraf ini? Ada 1, kita lihat jumlah titiknya ya. Kalau titik berarti 1 kalimat. 1, 2, 3, ada 3. Kita tahu bahwa ide pokok itu bisa terdapat di awal atau di akhir paragraf, atau di tengah juga bisa, tapi biasanya untuk anak SD ada di awal atau di akhir paragraf. Sekarang kita lihat dulu kalimat yang pertama. Kita baca sama-sama ya. Telah kita ketahui bahwa Indonesia dan setiap manusia memiliki keberagaman masing-masing. Salah satu keberagaman tersebut adalah karakteristik individu. Titik. Sekarang kita lihat kalimat yang terakhirnya. Dampak positif adanya keberagaman antara lain kita dapat mengenal berbagai karakteristik individu. Sekarang kira-kira ide pokoknya yang mana? Yang awal apa yang akhir? Ya, ide pokok paragraf yang pertama ini berarti adalah terletak pada awal kalimat. Nah, ini ide pokoknya. Kenapa? Karena setelah dilihat pada kalimat yang terakhir, dia diawali kata dampak. Sedangkan kalau ide pokok di akhir
paragraf itu ditandai dengan kata jadi, demikian, atau dengan demikian. Gimana, sudah jelas? Nah, oke, sekarang kita lanjut ke paragraf yang kedua. Kita lihat ada berapa kalimat? Ada 1, 2, dan 3. Kita baca terlebih dahulu kalimat yang pertama. Adapun dampak negatif adanya keragaman karakteristik individu dapat memicu timbulnya pertentangan, konflik, perdebatan, dan permusuhan antara individu. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam menyikapi keberagaman yang ada. Dengan demikian, menerima perbedaan akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Kira-kira yang mana? Nah, yang mana? Ya, kalimat terakhir, karena dia diawali dengan kata dengan demikian. Nah, kita tadi sudah menentukan ide pokok pada paragraf yang pertama. Sekarang kita tinggal tuliskan ide pokok paragraf yang pertama itu apa yang sudah kita tentukan. Ingat ya, tulis dari awal kalimat ini telah sampai akhir kalimat. Individu yang diakhiri dengan titik, yang ditandai dengan titik, berarti ini satu kalimat. Kalian tulis semuanya dari awal sampai akhir kalimat. Kalian tulis, pindahkan paragraf 1, apa ide pokoknya kalian tulis. Kemudian paragraf yang kedua juga sama. Setelah kalian tentukan, tadi ide pokoknya terdapat di mana? Di akhir ya, karena ditandai dengan kata dengan demikian. Kalian tulis ke sini, pindahkan di buku kalian. Paragraf yang kedua apa? Kalian tulis sama dari awal sampai dengan akhir kalimat. Ya, tidak boleh setengah-setengah karena kalimatnya harus dimulai kata dengan demikian sampai kita yang ditandai dengan titik. Berarti berakhirnya satu kalimat. Paham? Jika ada yang ingin bertanya, silakan ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Selamat belajar. Nah, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi tentang menentukan ide pokok pada suatu paragraf, sekarang Ibu akan kirim contoh teks dengan berjudul manfaat hewan dalam kehidupan manusia. Kalian silahkan tentukan ide pokok pada setiap paragraf di bacaan tersebut. Nanti tugasnya kumpulkan melalui WhatsApp, kirim secara pribadi ke nomor Ibu ya. Ibu tunggu. Ibu beri waktu selama 20 menit sampai tugasnya dikumpulkan. Selamat mengerjakan. Oke, semuanya sudah mengirim tugas ya. Terima kasih yang sudah mengirim. Untuk nilainya sudah Ibu kirim kepada masing-masing ya. Tidak Ibu kirim di grup. Silakan lihat nilainya berapa dan kira-kira ada yang masih belum paham bisa lagi ditanyakan kepada Ibu. Untuk akhir pembelajaran, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang semangat belajar hari ini. Kita bertemu besok lagi di jam 8.30 ya. Siap sedia untuk belajar dengan Ibu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun segala